Halo teman-teman, profesional Kristen yang senior akan menjalani sesuatu di dalam Corona Virus Disease 19, satu fakta kehidupan, natural disaster. Ini menjadi sesuatu penghayatan kita kembali kepada apa yang sudah didesain oleh Tuhan di alam semesta ini. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, problem itu tidak akan pernah berakhir. Baik problem yang kecil sampai problem yang sangat besar, seperti corona. Hal yang saya mau bahas pada pertemuan kali ini di dalam Areopagus Marketplace Ministry. Saya akan membahas ada 7 mujizat yang jarang mungkin Anda dengar, yang jarang mungkin dipelajari, yang jarang terus-menerus dikatakan kepada Anda dan saya. Hal yang pertama, mujizat yang pertama adalah God's Covenant. God's Covenant artinya Allah berbicara. Allah berjanji ingin menyatakan seluruh keagungannya yang sangat besar yang sudah didesain sejak di dalam kekekalan. Sehingga God's Covenant itu mengandung 3 struktur sistematika yang concise. Yang pertama, God's Covenant itu adalah redemptive historical drama. Drama penebusan dari sejak zaman Adam. Lalu ada Nuh, ada Abraham, lalu ada Raja Daud, lalu digenapi oleh Kristus. Itulah historical redemptive drama. God's Covenant yang kedua adalah divine drama model. Artinya apa? Apa yang Allah nyatakan di seluruh alam semesta bisa dimengerti dengan baik dengan umat pilihannya untuk mempelajari hal-hal yang pasti, hal-hal yang prinsip. Jadi sesuatu yang ilahi, model yang menjadi satu runutan perkataan Tuhan itu tidak gampang digeser oleh satu perubahan sejarah. God's Covenant yang ketiga adalah mengenai divine rhetoric. Retorika ilahi menjadi satu tulisan yang dikumpulkan oleh para nabi dan para rasul. Dan itu ada titik temu yang saya sebut ada benang merah mengenai janji Allah yang sudah di-set up, yang sudah dibuatkan agendanya menjadi satu kepatuhan para umatnya untuk meresapkan, menyerap apa yang sudah Allah janjikan. Mujizat yang kedua adalah Christ come and call you and me. Artinya apa? Panggilan Tuhan, kedatangan Kristus waktu dia berinkarnasi adalah the central purpose of life. Pusat hidup manusia yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi pemuridan, discipleship. Artinya apa? Setiap langkah Anda dan saya, mujizat kedua ini memungkinkan Alkitab itu sesuatu makanan yang bersifat kekal, bernilai kekal, berkuasa kekal, menghidupkan di dalam kesementaraan Anda dan saya, yaitu sesuatu yang kekal. Berkali-kali saya mengatakan heavenly foretaste, mencicipi sesuatu yang agung, yang mulia, yang bersumber dari sorga. Mujizat yang ketiga adalah blood of Christ. Darah Kristus adalah jaminan kuat dan teguh. Berarti ini adalah satu kepastian di alam semesta seluruh kehidupan. Di dalam kekekalan, lalu di antara, di tengah-tengah kekekalan dan bumi ciptaan, di tengahnya itu adalah kekuatan kuasa dari si gelap. Maka ada drama kosmos, mujizat yang ketiga, blood of Christ. Drama kosmos, peperangan antara Allah pencipta dengan setan. Sehingga di sini kita mempelajari apa yang sudah Tuhan katakan di dalam kitab-kitabnya, para nabi dan rasul, ada satu janji keagungan jiwa penebusan dari sang penebus. Maka kebesaran rencana penebusan Allah itu menjadikan satu hal yang menerangi jiwa-jiwa Anda yang saya yang tersesat sebelumnya. Jadi mujizat yang keempat, darah Kristus itu bukan sesuatu yang murahan. Keselamatan itu mudah, tetapi nilainya sangat mahal. Anda dan saya baru saja merayakan Paskah. Berarti darah Kristus itu mempunyai khasiat kekal dan mempunyai satu wujud kuasa yang menghidupkan. Maka mujizat yang keempat, setelah darah Kristus, Alkitab adalah perkataan Kristus
di hati manusia yang menjadi kekuatan sepanjang masa. Sehingga Alkitab itu kekal menjadi sumber hikmat semesta. Atau yang saya sebut the other voice talking always in our soul. Terus menerus berbicara di dalam diri Anda dan saya. Mujizat yang kelima, di hatiku ada kidung indah yang mempunyai satu keindahan. Karena kesetiaan Tuhan itu turun-temurun menjadi tell the God story kepada Anda, kepada anak Anda, dan kepada cucu Anda. Ataupun kepada papa Anda, kepada kakek Anda. Jadi mujizat yang kelima, Anda dan saya harus mengkoreksi, harus merenungkan. Adakah di hatiku kidung yang indah yang mempunyai satu keajaiban, di mana Tuhan mengetuk pintu hati Anda. Mujizat yang keenam, ini makin ekstrapolasi, makin meluas. Mujizat yang keenam adalah mencintai apa yang dicintai Tuhan, membenci apa yang dibenci Tuhan. Jadi seluruh hidup kamu dan saya terbuka di hadapan Tuhan. Jangan berpikir Tuhan itu tidur. Jangan. Tuhan itu terus melek, melotot. Lebih dari 1 detik, terus menerus. Mujizat yang ketujuh adalah listen, learn, and discern. Artinya apa? Semua kasus di dalam hidup ini yang terjadi sekarang yang begitu sangat fenomenal mengenai COVID-19, Anda harus listen, pelajari. Kenapa ada corona? Kenapa corona itu susah sekali didetek? Kenapa farmasi masih belum memberikan satu jawaban yang pasti? Berarti kamu dan saya harus mengkorelasikannya dengan janji Tuhan tadi. Mujizat yang pertama, God's covenant. Lalu kaitkan kenapa Kristus harus datang. Ingat, Kristus datang, maut takluk. Ingat, Kristus di atas kayu salib bangkit, mengakibatkan dosa Anda dan saya dibayar. Ingat, waktu Kristus bangkit dari kematian, mengakibatkan setan itu takluk di dalam kuasa kemuliaan Kristus. Jadi mujizat yang ketujuh, listen, learn, and discern. Saya berharap dari kasus apa yang saya sharekan ini menjadi satu penghiburan yang menenangkan, meneduhkan jiwa kamu dan saya sebagai young profesional, sebagai senior profesional. Everything is not end up, but starting a new beginning because our God is the living God. Oke? Nantikan tema yang selanjutnya yang menggetarkan jiwa kamu dan saya sebagai seorang profesional di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Jangan lupa subscribe dan share bagi hormat dan kemuliaan Tuhan.